Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, sukses untuk kita semua. Mempunyai impian besar dan memilih untuk menjadi pemalas adalah jalan terindah untuk menjadi gila. Definisi gila menurut Albert Einstein, insanity is doing the something over and over again but expecting the different result. Melakukan suatu kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Katanya tahun ini kamu ingin berubah untuk menjadi lebih baik, tapi tindakanmu tidak ada yang berubah, tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Katanya tahun ini kamu ingin berubah untuk menjadi lebih baik, tapi tindakanmu tidak mencerminkan apa yang kamu ucapkan. Jauh panggang dari api. Kalau dalam hidup ini hanya ada dua pilihan, maka lebih baik bodoh tapi rajin daripada pintar tapi pemalas. Sekali lagi, lebih baik bodoh tapi rajin daripada pintar tapi pemalas. Kalau bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa bekerja untuk hidup. Tapi kalau ada orang pintar, mempunyai impian besar, lalu memilih untuk menjadi pemalas, bisa-bisa dia jadi gila. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan besar dalam hidup ini adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak dalam raga yang pemalas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Sebenarnya pekerjaan hari ini bisa kamu selesaikan, tapi karena kamu memilih untuk menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan, sehingga keesokan harinya pekerjaanmu pun semakin menumpuk akibat dari kemalasanmu itu sendiri. Kesuksesan bukan hanya milik orang kaya, kesuksesan bukan hanya milik mereka yang lahir dari keluarga ternama. Buka simpul pikiran Anda yang selama ini beranggapan bahwa kesuksesan adalah milik orang-orang yang tertentu saja. Kesuksesan itu milik mereka yang lahir dari keluarga ternama. Tapi kenyataannya kesuksesan itu hak semua orang. Saya, Anda, dan kita semua berhak untuk sukses. Banyak kok orang-orang miskin di luar sana yang sukses. Banyak kok orang-orang pedesaan yang sukses. Bahkan mereka yang cacat fisik pun banyak yang sukses. Dari mana informasi itu kita dapatkan? Ya, dari berbagai macam media tentunya. Koran-koran memuat, televisi menayangkan, Facebook membagikan, mata kita melihat, telinga kita mendengar semua hal itu. Kemudian sedikit demi sedikit mereka mengupgrade diri untuk tampil dalam panggung sejarah. Tapi yang belum pernah kita dengar, ada orang malas yang sukses. Malas bekerja, malas berusaha, malas belajar, malas beribadah. Ya, makutu. Bermalas-malasan di tempat tidur, pegang handphone seharian, buka media sosial yang tidak penting, scroll ke bawah, kemudian tutup. Beberapa menit kemudian buka lagi, scroll ke bawah, nonton tayangan-tayangan yang tidak berfaedah, main game, dan keesokan harinya kebiasaan itu diulang-ulang, lalu buat status. Semua akan indah pada waktunya. Mimpi kawan. Tidak usah melihat orang lain dengan segala fasilitasnya. Cukup kamu fokus dari versi terbaik yang ada dalam dirimu. Tantang dirimu untuk bangkit dari rebahanmu. Tunda nongkrongmu. Tahan dirimu dari media sosial yang tidak penting. Tahan dirimu dari menonton tayangan-tayangan yang tidak berfaedah. Kurangi main game. Bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi ada dosisnya. Jangan banyak baper dan selalu beralasan, karena hal-hal besar didapatkan karena kita mampu menyelesaikan hal-hal yang kecil. Langkah 1000 meter di depan, tetap kita mulai dari langkah pertama. Teruslah bergerak, teruslah melangkah, teruslah berjuang. Pertaruhkan hidup Anda, karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah bisa kita menangkan. Kalau tidak ada yang Anda perjuangkan, lalu apa yang Anda mau menangkan? Pertaruhkan hidup Anda. Jangan hanya berdiam diri.
seekor burung saja tidak berdiam diri dalam sarangnya. Karena seekor burung tahu bahwa rezeki itu dijemput, bukan ditunggu dengan rebahan. Seekor burung yakin bahwa di luar itu ada rezekinya, sehingga seekor burung mampu berusaha menghentakkan kedua kakinya, lalu mengepakkan sayapnya terbang ke angkasa. Dan dia yakin betul bahwa di luar sana ada rezeki saya. Ketika rezeki itu didapat, apakah hanya untuk dirinya? Tidak, dibawa pulang untuk anak-anaknya. Haruskah Anda mengonfirmasi kekalahan Anda dalam bertindak? Jangan Anda jatuhkan derajat Anda sebagai makhluk yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk kejadian yang paling sempurna, lalu Anda menodai dengan selalu bermalas-malasan. Hidup ini harus bermakna, hidup ini harus berwarna, hidup ini harus membanggakan, hidup ini harus bisa berbagi dengan orang lain. Karena hidup ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Akan ada yang berlalu, akan ada yang tinggal. Tapi yang jelas, kita akan tua setua keraguan-raguan kita. Kita akan muda semuda keyakinan kita. Kita akan tua setua pesimisme kita. Kita akan muda semuda optimisme kita. Teruslah melangkah, teruslah bergerak selama keyakinan, harapan dan optimisme masih terletak dalam dada. Teruslah bergerak, teruslah melangkah selama Anda masih berada pada on the track, jalur yang telah ditetapkan. Hari ini kita sudah masuk di penghujung tahun 2020. Coba lihat dirimu. Sudah sejauh apa usaha yang kamu lakukan tahun ini? Mau buat resolusi yang sama di tahun 2019? Apa kamu tidak malu? Tidak apa-apa kamu bermalas-malasan sekarang. Tidak apa-apa kamu membuang-buang waktumu sekarang. Tidak masalah. Tidak masalah usia mudamu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak masalah. Tapi satu pesan buat Anda, jaga baik-baik kesehatanmu, jangan sampai sakit. Persiapkan fisik dan mentalmu, karena Anda akan dipaksa bekerja keras manakala memasuki hari tua nanti. Tidak ada kejayaan yang bisa ditegakkan di hari tua bagi mereka yang bermalas-malasan di masa muda. Hidup itu pilihan, bekerja keras sekarang dan menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang dan menerima kesulitan nanti. Selamat memilih, selamat mencoba. Terima kasih.